warahmatullahi wabarakatuh. Pagi teman-teman, jumpa lagi ya di podcast pagi titik dari perubahan. Oke. Sebelum kita mulai podcast kita doa bersama dulu ya, menurut kepercayaan dan keyakinan teman-teman. Berdoa dimulai. Monggo Kang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi. Kita jumpa lagi dalam. Oh, ini ada Banggun nih ya. Iya, Banggun. Banggun lagi di Inggris nih. Malam-malam kali di sana ya. Mbak Siti, hari ini kita mau bahas apa ini? Ya, aku mau tanya Bang. Ya. Ini kan beberapa hari itu belajar yang menyadari kehadiran es besarnya itu ya. Di situ memang lumayan banyak sih bisa ini. Jadi tahu. Terus ada satu ini yang kaitannya kayak belief system kayak gitu. Itu Kenapa dia? kalau misalnya saya amati dalam misalnya menghadapi atau permasalahan-permasalahan ini kan saya sadari itu apati yang muncul. Kemudian dalam apati itu kan kayak ada gini loh, pikiran masalah-masalah ini itu memang harus ada. Soalnya kalau nggak ada, aku nggak belajar, aku nggak bertumbuh kayak gitu loh, kayak mempertahankan itu loh Bang. Ya. Normalisasi. Kayak di pikiran nemu kayak gitu itu apa ya, tetap disadari aja kan itu memang ya ada gitu. Terus sama ini kan dulu itu mikirnya itu harus jadi orang yang pokoknya bertanggung jawab lah, ibaratnya ekstrimnya itu kalau dibantu orang sekecil apapun itu kalau bisa dibales kayak gitu. Nah sekarang itu kan seolah menjadi orang yang sangat nggak bertanggung jawab. Itu terus mikir gini, ya nggak bertanggung jawab ini nggak apa-apa, bahkan karena selama ini tuh mikirnya apa-apa itu aku bisa kayak gitu, kayak bisa mengendalikan gitu loh. Nah itu ada kesadaran bahkan untuk berbuat baik itu sebenarnya kan Tuhan yang ini. Jadi ya kayak gitu loh, masih ini sih belum clear. Mau nanya kayak gimana? Ini urusannya apa ya? Panjang ini jawabannya nih. Jadi itu apa ya? Dalam proses evolusi itu kan yang pertama itu kan jiwa itu punya struktur ya. Nah, kemudian itu ada tahapan ya. Ada struktur, ada tahapan, lalu ada stage, ada proses ya, ada proses tahapan. Ada proses progresif itu. Kemudian ada apa lagi ya? Ya kurang lebih 3. Satu lagi itu, bentar ya saya lihatin di catatan saya. Tapi gini, cukup 3 dulu deh. Secara umum kan apa ya, jiwa kita itu nature-nya ya. Ada nature juga ya, ada nature. Itu ada struktur. Nah, tambahin nature 1. Jadi jangan sampai kamu campur adukan antara struktur, nature, lalu sama proses tahapanmu gitu. Kalau kamu campur adukan ya
bisa konslet sendiri. Iya. Misalnya kayak tadi, bahwa yang kamu sebut tadi bahwa apa namanya, penderita apa namanya ya, rasa sakit itu diperlukan ya toh? Iya. Rasa sakit itu diperlukan karena dari situ kita belajar. Itu kan pandangan bahwa kehidupan itu perfect gitu ya. Apa namanya, hidup itu sempurna. Ya, ada rasa sakit, ada sembuh, ya kan? Ada bahagia, ada derita, itu kan. Nah, ada bahagia, ada derita. Dan kedua-duanya sama bergunanya, ya toh? Sama bergunanya. Itu kan kemudian itu perfect, itu kan pandangan mental state di 600. Mental state di level 600 ya seperti itu. Ya kan? Tapi kan kepribadianmu. Nah, jadi ada what am I itu, ada what am I, ada apa namanya, what is. Nah, tadi itu bahasan what is. Itu nature di 600. Tetapi kan who is-mu belum tersintesis sampai ke sana. Itu baru what is. What is 600 ya begitu itu. Tetapi apakah aswar ini, ya si aswar ini, who is-nya ini punya kemerdekaan seluas itu? Kan belum. Ya, si aswar ini kan belum bisa memilih nih. Belanjanya, kalau belanja ke Tanjungan Plaza itu dengkulnya gemetar. Belum sempurna dia. Sempurna itu ya KTP yang oke, ke pasar Turi ya oke gitu. Sama bahagianya naik Mercy. Lah itu baru perfect gitu kan. Jadi yang kita pelajari di sini di what am I, what is itu harus tersintesis di who is. Harus nampak. Harus nampak. Harus nampak. Dan seperti itu. Jadi kita persoalannya kan ya who is-nya ini loh. Who is-nya itu ya masih lambat. Ya toh? Tapi sebagai apa tadi itu mental state kan itu ya. Bahagia itu oke, derita juga berguna. Nah, itu bagus. Artinya penerimaan terhadap kesempurnaan kehidupan. Oke, itu bagus. Jadi tidak lagi bermental korban. Ya, tadi itu yang kamu ucapin tadi itu mental state. Tapi itu kan oke. Jadi bahagia apa? Ya pas sakit hati naik Mercy, pas bahagia naik Mercy. Ya, itu perfect ya. Jadi tidak depresi. Nah ini. Jadi dia di sinilah dia harus menjadi apa ya, emosional ya. Who is ini kan harus menjadi kondisi emosional bahwa kehidupan itu perfect. Tidak hanya menjadi mental state. Seperti itu. Untuk menjadi kondisi emosional itu harus termanifest ke materi mental tadi. Ya kan? Seperti itu. Jadi kalau ketemu orang kaya, jadi apa namanya itu, who is-nya ini harus bebas. Dia di kalangan yang susah, oke. Di kalangan kaya juga oke. Gitu. Dia bisa kemana-mana sebebas mungkin dia. Bisa sarapannya di warung soto,
terus nanti makan siangnya makan sop apa namanya itu burung walet. Sop burung walet, Kang. Saudara koalisi ulama habar itu. Seperti itu, makan sop burung walet. Itu baru perfect ya. All is perfect gitu, nggak masalah. Jadi jangan sampai bilang hanya makan sop apa ya, sop itu pun kuahnya yang banyak dan ditraktir temannya baru bilang life is perfect. Baru bilang life is perfect gitu ya. Secara mental oke, tapi secara emosional kan enggak tuh ya. Masa ditraktir temannya life is perfect. Kan tapi secara mental itu oke, nggak apa-apa ditraktir. Tapi kan secara emosional tuh belum perfect ya kan. Karena apa? Nggak bisa milih. Nggak bisa milih, terpaksa minta ditraktir teman. Nah, itu ya. Itu. Jadi itu penting ya, itu penting disintesis ke kepribadian, ke emosi ya. Kalau enggak itu ya hanya mental state-nya. Oke. Apalagi? Itu berarti kan mensintesisnya tetap ke itu kan, kalau ada tarikan nature di apa namanya disaksikan kayak gitu lagi kan Bang? Ya itu kan, tapi sintesis kepribadian itu betul-betul bagaimana itu menjadi nyata gitu. Mental state itu menjadi nyata. Atau ya jadi nggak bisa terpaksa gitu kan. Jadi dalam keadaan terpaksa itu kita hidupkan mental state yang perfect ya kan. Nanti kan setelah itu mental tadi kan untuk merespon keadaan kan, sampai keadaan itu menjadi kenormalan baru, sampai keadaan itu menjadi betul-betul perfect gitu. Jadi dari situ melihat orang susah, kamu bisa menghiburnya. Menjadi susah itu enak loh. Kenapa? Banyak menemukan ilmu-ilmu klinis. Terus nanti siangnya kamu ngajar ke orang kaya. Jadi kaya itu enak loh. Kenapa? Karena kita bisa menerapkan wisdom-wisdom yang sudah kita pelajari. Dan orang kaya percaya karena kamu lebih kaya. Nah, kalau kamu nggak kaya, kata orang kaya tinggi, tinggal sumbangan. Minta sumbangan ini. Jadi kalau orang kaya itu yang harus ajarin ya orang kaya juga. Orang susah yang harus ajarin ke orang susah. Jadi kamu pagi-pagi pakai celana sobek-sobek gitu ya. Celana kotor lah, jangan sobek-sobek malah bahaya sobek-sobek. Celana kotor aja, wes. Tambahlah. Ya, baru kamu duduk-duduk di sana ngajarin orang-orang susah. Baru kalau bisa keduanya, baru life is perfect. Tapi kalau belum bisa, itu nggak apa-apa, diterima dulu sebagai mental state. Belum menjadi emotional state. Ya, belum menjadi emotional state. Nggak masalah. Nggak masalah. Terus sama nanya yang ini Bang, apa? Kan kalau kan pasti dalam setiap hari itu ada banyak tarikan NOC yang forced ya. Kemudian kan ada teknik-teknik kayak EFT kayak gitu kan, termasuk membantu ini. Itu
Sebenarnya itu gini loh. Ini. Yang penting kamu pegang dulu Oh. asas non dual, bahwa itu penderitaan bahagia itu sama saja, sama bergunanya kan. Jadi biar nggak ada konflik dulu di level mental. Kalau sudah begitu terus nggak buat apa? Misalnya teknik-teknik tadi itu buat apa? Kalau sama bergunanya, buat apa coba teknik-teknik tadi itu? Iya. Tuh kamu bisa belajar dari keduanya gitu kan. Orang kebanyakan di Indonesia ya belajar teknik itu untuk menolak penderitaan, sampai bikin jamu tolak miskin. Kebanyakan penolakan gitu kan. Jadi jangan sampai kamu mempelajari metode-metode itu didorong oleh motif penolakan. Celaka itu. Dan saya rasa begitu kok. Iya. Saya rasa begitu. Bener ya. Metode, jadi berburu metode itu motifnya untuk penolakan. Sehingga banyak sekali metode yang dipelajari, tapi loh, kok kambuh terus ya? Oh, itu kamu menolak kenyataan. Itu kan. Ini ada jamu terbaru ya. Jamu tolak melarat, si Dosugi. Ini kalau ada penolakan itu kamu melawan nature, gitu kan? Ya betul, Mas Is ya. Orang Indonesia itu pokoknya belajar metode itu untuk penolakan. Ke rumah sakit itu untuk menolak sakit. Ikut-ikut seminar ya, itu untuk menolak miskin. Makanya kita pernah bikin sadar miskin dulu lah, nggak usah ditolak gitu ya. Itu masyarakat kita itu keliru memahami metode-metode self-help itu. Self-help-nya dipahami untuk menolak. Karena ketidakmampuan untuk belajar. Kenapa nggak mampu belajar? Mental state-nya masih mental korban. Kalau mental korban kan nggak bisa diajarin. Nggak bisa diajarin. Makanya dikasih asas non-dual, pegang non-dual itu. Ya kan? Pegang non-dual. Lalu pelajari sendiri. Jangan ditolak. Kan asas non-dual itu nggak ada yang ditolak, tapi yang dilampaui. Jadi kalau ke tempat orang susah, nggak bawa panadol. Kenapa? Sudah mampu melampaui perilaku orang susah kalau lihat bagi-bagi hadiah rebutan. Ya kan? Nah, jangan itu. Masuk yang ini ya, aku ada pengalaman beberapa hari yang lalu. Nggak tahu ya Bang, ini halu-halu gitu atau enggak. Kan telepon sama kenalan lah yang orangnya juga belajar. Ganteng gitu. Oh, kirain orangnya ganteng. Iya, kayak misalnya mungkin LOC-nya 500 lah, udah. Bagus. Itu apa namanya? Tiap kali telepon itu selalu dikomen, kamu energinya tinggi kenceng, tapi kayak ada negatifnya kayak gitu loh. Lalu aku nggak tahu maksudnya gimana, kayak gitu-gitulah. Terus kan ngobrol-ngobrol, terus aku jadi ingat kayak dulu itu kan awal-awal kayak aku masih berburu kesembuhan kayak gitu kan, ruqyah dan lain-lain itu loh Bang. Dulu itu pernah sekali mau ke tempat ini orang yang mau ruqyah kan. Nah, aku sampai sana orangnya bilang, tadi udah ada yang datang. Udah ada yang datang ke sini. Kayaknya dari aku terus survei lah. Aku enggak tahu apa maksudnya terus nggak paham kan tentang itu. Terus habis itu ruqyah, tapi ketika sebelum acara ruqyah itu memang kayak aku ngalami kayak ada angin hus gitu ke badanku. Kayak ada yang masuk kayak gitu loh. Terus
Kemudian di ruqyah itu sampai 1 jam lebih, orangnya itu sampai berkeringat, merah badannya itu, tapi aku nggak gimana-gimana. Terus orangnya bilang gak mempan karena ada ini energi apalah yang jagain atau apa, kayak bilangnya gitu. Dan ini beberapa hari kan kayak gitu lagi. Terus aku juga tak kaitkan dengan Mas War, kan sering kadang kayak perlu kayak ruatan kan apa gitu, kadang sering dibahas gitu kan. Itu aku jadi kayak kepikiran apa. Tapi itu kan bukan dari aku kalau sadar ya. Tapi memang kalau mau di ini pikir dari pengalamanku kayaknya memang iya kayak gitu loh Bang. Jadi harus gimana Pak? Itu perlu diapakan atau enggak usah diapa-apakan kayak gitu. Enggak usah diapa-apakan, kamu pelajari aja. Oh. Pokoknya nggak usah kamu bikin pertentangan apapun. Bu, nggak usah dipertentangkan antara sakit dan sehat, miskin dan kaya, karena itu memang nature. Nature rendah, nature tinggi, nature lemah, nature kuat kan. Itu nggak usah dipertentangkan. Nggak usah. Yang penting kamu pelajari keduanya. Nggak usah kamu pertentangkan, tapi kalau nggak kamu pelajari, wah itu akhirnya normalisasi. Normalisasi. Iya. Pokoknya itu yang paling penting, kamu terima. Semua itu ekspresi dari nature. Semua ekspresi dari nature. Emosi itu kan dari nature ya kan. Nah tinggal kemudian tuh levelmu, mental state-mu itu di mana dominannya ya toh. LOC itu kan mental state. Mental state-nya dominan di 600. Melihat sakit, saya harus belajar nih. Saya harus ungkap ya toh. Saya harus ungkap. Jadi kalau di dalam sains itu kan kita mempelajari ya prosesnya itu mana? Itu saya ini. Prosesnya kan dia kesadaran fisika ya. Fisik kalau kita kalau meneliti itu kan fisika, matematika, ada teleologisnya. Ini kita untuk mendapat pengetahuan secara linear itu prosesnya begitu. Fisika itu ya tatap gitu ya, atau dengarkan gitu, fokuskan panca indera ya kan? Ya kan? Matematika itu dari kan kamu sudah tahu tuh objeknya, baru kamu lihat hubungan-hubungannya, lalu ungkap ya toh? Lalu demystify kan begitu, lalu diungkap, nanti kamu dapat pengetahuan. Itu prosesnya kan secara linear. Kemarin saya baca statusnya Mas Toha ya, dia merumuskannya dengan tatap, tangkap, ungkap. Itu kalau mendapatkan pengetahuan secara linear gitu, tatap, tangkap, ungkap. Tapi kalau secara non-linear itu prosesnya bukan tatap, tapi terima, pangku, ungkap. Itu secara non-linear ya. Kalau secara linear itu seperti statusnya Kang Toha kemarin, tatap. Ini juga dirumus untuk ini nih ya, untuk menaklukkan pasangan, tatap, tangkap, ungkap. Kamu suka sama saya apa enggak? Ungkap, jangan tatap-tatapan mulu. Paksa, ungkap. Kalau bisa praktek lah Kang. Is praktek lah. Wah itu mainanku es. Aku tangkapnya pokoknya misalnya di warung kopi gitu ya. Dia tangkap di warung kopi, ungkap di situ berdua aja, tapi pulang nangis. Ternyata ditolak.
Pokoknya tatap pokoknya ya. Tangkap baru tangkap aku udah dijebak. Yuk makan-makan ya tak traktir. Asik. Bisa. Di sana baru diungkap gitu caranya ya. Itu surah linear gitu. Kalau non linear terima, pangku, kemudian ungkap. Kan sama aja itu, terima, pahami, lampaui kan sama aja. Ya. Ini untuk rumus ini sekaligus untuk rumus para jomblo ini ya, untuk mengetahui isi hatinya. Jangan hanya ditatap-tatap toh, kayaknya suka sama saya ini. Lah kalau kayak gitu ya baru tahap pertama. Tangkap udah, tangkap. Kalau pola non-linear itu hasil otomatis dari kita menerapkan non-dual atau perlu dilatih juga, Bang? Yang non-linear itu? Ya non-linear itu ya, jadi kesadaran itu kan bersifat non-dual dan non-linear. Itu dibedain. Kalau non-dual itu artinya kesadaran murni. Ya dong. Kesadaran murni. Kalau kesadaran murni itu didapat dari proses non-linear. Soalnya baca yang itu loh, tentang di buku Hawking kalau nggak salah. Yang sebenarnya kenyataan atau itu kan nggak ada sama sekali realita yang nyata juga yang mengakibatkan suatu kejadian atau penciptaan. Itu kan murni setiap saat kayak gitu kan. Itu kan berarti yang non-linear itu loh, Bang. Non-linear itu dia tidak ada sebab akibat. Yang ada itu hanya potensi aktual. Jadi orang miskin itu bukan disebabkan karena kekayaannya telah dikuras oleh orang kaya. Enggak, itu kan dalam teori-teori sosial ya. Dalam teori-teori sosial, orang kaya itu salah satu teori sosial ya. Mereka kaya karena memperdaya orang miskin. Contoh begini, negara-negara kaya kan ada teorinya itu. Negara-negara kaya itu mereka kaya karena menguras kekayaan orang miskin. Contohnya Belanda. Belanda itu kaya kan karena menguras perasaan orang Indonesia. Ini monopoli. Tapi itu teori konflik. Teori konflik. Nah, kita padahal tuh mereka begitu ya memang harus begitu. Karena di sini ya tidak mampu. Jadi dia menguasai sebuah sumber daya tapi tidak digunakan, kan mubazir itu. Mendingan dipakai sama yang lain. Wong itu juga kan dari Tuhan itu. Hanya diadministrasi saja ini nggonku. Jadi situ apa ya? Tapi di teori sosial kan ada yang begitu ya. Saya pernah baca itu ya. Teori konflik. Negara-negara kaya itu karena berhasil memperdaya orang miskin. Misalnya kayak Korea Selatan kan. Kan kaya dia dari produk elektronik. Itu karena jualannya di negara-negara miskin. Kalau hanya jual ke negaranya kan nggak bisa itu, nggak bisa sekaya sekarang mereka. Seperti itu. Itu teori konflik. Kalau non linear itu pokoknya kemiskinan dan kekayaan itu hanya ekspresi dari apa? Ayo jawab. Medan penarik gitu ya. Ya dari nature gitu. Ya nature. Masalahnya adalah bisa nggak itu orang miskin itu keluar dari nature miskin? Wah, itu yang harus transenden terus menerus. Dan bisa nggak orang kaya itu terus mempertahankan nature itu? Nah, itu juga harus belajar orang miskin. Jadi orang kaya harus belajar sama orang miskin harus belajar sama orang kaya. Jangan dikonflikkan. Jadi non dual itu kan apa ya? Seperti itu. Nanti prosesnya non linear. Non linear itu terima, pangku, ungkap. Tatap, tangkap,
ungkap pokoknya. Kamu cinta sama aku apa enggak? Aku udah traktir loh ini 2 ayam goreng oti. Ini aku udah tahu bayarin ini, pokoknya kita gak usah pulang dulu. Ini kalau sampai bilang suka nanti kata tadi lagi 4 ayam goreng oti. Tapi kalau enggak, ini gimana caranya ini? Akhirnya merasa bersalah. Dibikin merasa bersalah. Wow. Nah, ini jebakan Batman ya, Mas Cayung saya kira berpengalaman di situ. Ini ilmu sains loh ini, tatap, tangkap, ungkap, terima, tangku, demystify, ungkap ya. Itu proses non-linearnya. Ya, di sini lengkap lah pokoknya itu linear, non-linear bisa. Ya miskin karena itu linear ya. Kaya karena juga linear. Makanya di kantor ini anak-anak jomblo ini tak ajarin non linear. Belajar untuk menerima. Jadi meskipun bukan pilihannya terima. Iya, meskipun bukan seperti sosok ideal yang dibayangkan, pokoknya terima. Tangku pokoknya lalu ungkap. Ini Jenny ngakak di kamar. Ngapain Jen? Udah nerapkan yang mana Jen? Kayaknya ini metode linear nih. Metode linear yang dipakai untuk mendapatkan pengetahuan kan gitu ya. Harus tahu caranya bagaimana mendapatkan pengetahuan. Kalau linear tuh gitu, harus observasi atau harus teliti benar. Harus ditangkap. Untuk apa? Ya di lokalitas ditangkap itu. Biar bisa dihitung. Ya, toh? Proses matematikanya itu. Setelah itu baru terungkap. Nah, dihitung. Ini kalau sampai udah belajar proses mendapatkan pengetahuan secara linear sudah, non linear sudah, kalau enggak bisa ngajar ya kebangatan. Ya kan? Masalahnya itu di Indonesia penderitaan itu enggak dipangku, dicariin obatnya keluar, ikut seminar sini, ikut seminar sana. Akhirnya kan jadi memang jadi penolakan ya. Jadi penolakan. Itu di Indonesia itu motifnya bukan untuk belajar ikut seminar itu. Tapi untuk apa ya? Melarikan diri biar tidak disalahkan oleh lingkungan. Aku udah belajar loh. Ini tinggal Allah yang belum kasih hidayah. Ais. Ya itu tadi kayak disebut Bang Is tadi, sikap eskapisme itu. Orang Indonesia ikut seminar. Termasuk orang kuliah juga begitu kok. Sikapnya sikap eskapisme. Seperti itu. Jadi bukan untuk belajar. Kalau belajar harusnya udah pintar. Ya kan? Harusnya udah pintar. Kalau betul-betul dia paham proses bagaimana pengetahuan itu didapat. Kuliah sambil pacaran lah. Eskapisme. Ya kan? Itu masyarakat kita itu belum ngerti cara mendapat pengetahuan. Belum ngerti. Belum ngerti. Kadang-kadang ya healing ya, me time. Eskapisme sebenarnya. Tapi sebut healing, yo self healing lagi. Self healing apa? Nggak paham cara mendapatkan pengetahuan non linear ya, toh? Terima, tangku untuk dipahami ya. Kalau udah mau mangku itu kan udah mau memahami itu. Lalu diungkap. Kalau dalam ininya kan prosesnya itu terima, pahami, lampaui. Sama aja itu ya. Kan nggak ada bedanya itu, proses non linear itu mau di mana saja kan
mau diproses di Amerika boleh, di kampung juga boleh. Ngapain pakai healing ya ke mana Gunung Kidul? Lah healing apa di sana? Ternyata untuk mendapatkan dia. Healing ya, mitai mau kok maksudnya. Ya karena nggak ngerti proses mendapatkan pengetahuan itu. Ya kan? Ya itu saya makanya saya cuman ikut pelatihan itu ya berapa kali? Cuman dua inilah dulu ya. Kalau seminar kan saya, tapi kalau pelatihan itu kan saya dulu ikut pelatihan hipnosis tahun 2005-an lah. Oh kayak gini, oh ya sudah. Terus saya ikut lagi SAFE, oh gini, ya sudah. Tetapi memang tidak dijelaskan gitu loh, proses linear, non linear. Jadi ada masalah, tebas, ada masalah, sembuhkan. Makna sembuhnya itu tidak jelas. Makna sembuhnya itu hanya dipahami sebagai gejala, hilangnya gejala, bukan terungkap gitu loh. Ya kan? Makna sembuhnya hilangnya gejala, ya hilang gejalanya, tapi mental state kita itu tidak berubah. Ya sembuh, hilang, tapi jadi makna sembuhnya itu hilangnya gejala atau terungkapnya diri dan terungkapnya nature, itu kan harusnya ke sana makna sembuh ya, baru enak. Ya kan? Ya betul, tidak perlu tempat eksotis, yang penting ada espresso ya. Membuat nyemanin. Yang penting ada espresso atau kapal api lah pokoknya. Karena memang prosesnya itu ya tadi itu ya. Karena memang prosesnya terima, pangku, ungkap. Itu baru nanti seluruh nature bisa dilampaui. Akhirnya apa? Mentalnya itu tumbuh. Mental pemenang dia, ya kan? Bukan mental mencret. Kalau mental mencret kontrol kan, mental mencret itu kan mental kontrol, bukan mental ungkap. Ya kan? Mental mencret itu mental bertahan maksudnya. Iya kan? Mental, ada istilah mental mencret, itu mental bertahan. Ditahan aja kan mencretnya itu. Jadi kayak di masyarakat kita itu belajar pengembangan diri itu belajar apa? Untuk mengontrol, untuk menahan. Itu mental mencret namanya. Bukan mental pemenang. Mental pemenang itu mengungkap ya. Ini kita dapat dua bahasa lagi nih ya, mental mencret. mental mencret itu kan mental menahan itu, menahan penderitaan, menahan kemiskinan. Bertahan kuat kalau mental mencret. Nah ini diubah ya, mental mencret menjadi mental pemenang. Pemenang itu mampu mengungkap. Nah, mental mencret itu bahasa Jawanya diapet. Lama-lama jebol. Kalau udah jebol ya BPJS turun. Untuk membersihkannya kan pemerintah harus ngutang sama Uganda. Harus ngutang sama Kim Jong Un kita untuk membersihkan mencret masyarakat kita. Nah itu ya, ini ya, tahun 2022 ini usahakan tuh mental mencret harus sudah mental pemenang. Pemenang itu mampu mengungkap siapa dirinya dan mampu mengungkap nature. Ya itu ya. Jadi masyarakat kita itu
apa ya, kesengsem dengan hal-hal yang berbau kontrol, tapi tidak tertarik dengan pengungkapan. Nggak mau belajar metodologi secara tuntas. Gimana ngontrolnya? Mental mencret ini. Mental mencret. Seperti itu. Jadi sekarang udahlah, pokoknya itu non-linear ya, dapatkan pengetahuan. Metode-metode itu diungkap juga kalau perlu. Saya belajar metode itu lalu saya ungkap. Bukan saya hafal enak aja, saya analisis baru saya bentuk kembali. Termasuk Hawking ini, saya nggak hafal. Saya tahu wilayahnya, saya analisis kata-katanya, lalu saya bentuk kembali. Kan begitu itu. Belajar kok menghafal. Untuk apa menghafal? Analisis dia analisis. Nah, secara analisisnya Hawking, saya buat dulu dimensi-dimensinya. Kan nggak ada dimensi-dimensi itu di Hawking. Dikiranya itu 200, 500 satu dimensi kan. 1000 pun satu dimensi. Oh, enggak dong. Karena saya analisis, untuk menganalisis Hawking, saya tetapkan dimensi-dimensinya biar enggak campur baur. Ya kan, saya analisis, saya tetapkan dimensi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Setelah saya analisis, saya bentuk kembali. Nah, itu yang baca Hawking, nah ini kayaknya nggak sama dengan Hawking. Ah, kamu tukang hafal. Kamu belajar masih menghafal. Kamu belum mampu analisis non-linear. Orang sudah analisis disuruh menghafal lagi lah. Tapi harus dianalisis ya. Harus dianalisis. Jadi analisisnya itu harus ada ininya, metodenya gitu kan. Yang itu kemudian itu tujuannya memudahkan orang. Kan hanya begitu aja kan ilmu, biar lebih mudah, ilmunya kan sama, ya kan? Tapi kita kan penerapannya di budaya kita itu berbeda. Penerapannya. Karena namanya spiritualitas itu tidak ada yang baru gitu kan. Tidak ada yang baru. Seperti itu. Kalau belajar hanya menghafal, nanti tidak sesuai dengan konteks budayanya. Ya kan, tidak sesuai nanti. Tidak sesuai. Apalagi ini persoalan kesadaran, itu kan ada konteks budaya di sana. Nah, itu yang sesuatu yang baru itu. Karena kita bisa analisis, menghasilkan ya inovasi ya, inovasi. Hasilkan inovasi. Ya, sifat ilmu kan selalu begitu. Seperti itu. Itu apa ya cara saya mempelajari Hawking. Saya pelajari Hawking itu biar, tapi memang untuk membuat definisi itu kan harus tahu dulu wilayahnya kan, harus ngerti ontologisnya. Nah, itu yang sulit. Orang yang menghafal belum tentu tahu ontologisnya. Nah, saya dulu tahu ontologisnya itu enggak lewat Hawking. Tahu ontologisnya itu lewat sama Mbah ya, sama Simbah. Tapi tahu ontologisnya kesulitan membahasakannya gitu. Karena itu sebuah proses yang berbeda ya. Tahu ontologis itu kita anggaplah itu proses spiritual. Sementara menyusunnya kembali itu butuh intelektual. Nah, itu yang lama tuh. Butuh intelektualnya itu. Proses intelektual itu kan akhirnya saya buatin dimensi. Nah, itu. Saya dimensikan saja ontologisnya ini begini. Oh, ini berbeda sifatnya dengan yang ini. Nah, 3. Saya ontologiskan, lalu kemudian akhirnya kan lebih mudah mempelajari Hawking. Ya kan? Akhirnya kan terilmui secara rapi karena ada dimensinya. Nah, itu yang tidak ada di Hawking. Tapi kan sama saja, ya toh?
Ontologisnya akan sama, cuma memang itu variasi dalam budaya itu bisa berbeda ya. Panjang pendeknya, frekuensinya itu bisa berbeda, rumitnya bisa berbeda. Lah itu kan membutuhkan penelitian sebenarnya. Membutuhkan penelitian. Ontologisnya sama tapi cara apa ya? Cara memperlakukannya yang berbeda. Nah, itu kita tidak bisa sama dengan Hawking, tapi yang dimaksud sama gitu ya. Tapi memang panjang frekuensinya itu tentu berbeda sesuai dengan budaya, ya, sesuai dengan budaya. Karena ini jiwa, sesuatu yang hidup, beda dengan teknologi yang bisa difikskan, ya, beda dengan teknologi yang bisa fix. Kalau jiwa kan nggak bisa, ya. Dia sangat cair, tergantung juga budaya. Saya kira itu. Jadi cara belajarnya jangan main hafal, gitu ya. Karena mendapatkan pengetahuan itu terima. Kan ini kan kesadaran ini kan laboratoriumnya itu diri kita sendiri, ya. Laboratoriumnya diri kita sendiri, beda dengan fisika ya. Kita harus punya laboratorium fisik. Nah, kita nggak punya itu. Saya masuk laboratorium itu cuma sampai SMA. Di SMP laboratorium biologi, di SMA laboratorium bahasa, sama laboratorium komputer itu toh. Nggak pernah masuk laboratorium kimia, nggak pernah masuk laboratorium fisika. Nggak pernah. Itu yang paling penting. Ini ada dari bumi ya, betul, terminologi baru sesuai dengan budaya. Karena kan tidak mungkin kita menambah beban masyarakat dengan apa ya, bahasa yang mereka belum kenal maknanya, ya. Makanya kita ada peta kesadaran itu, ada versi Bugisnya ada tuh ya, ada versi Bugis, ada versi Jawa, yang lain masih harus mencari. Misalnya dalam praktek transendensi itu kan kita yang lama itu mencarikan bahasa yang dia kenali, sudah dia kenali untuk dia, ya kan, kalau sudah dikenali kan enak. Dia tidak perlu menghafal. Nggak perlu menghafal. Nah, itu butuh kreativitas tuh ya. Butuh kreativitas. Jadi peta Hawking itu hanya ya apa ya? Ya kalau itu kan sebenarnya bisa dikonfirmasi struktur jiwa kita sendiri aslinya itu kan. Peta Hawking itu kan struktur jiwa kita sendiri. Ya. Kembali ke struktur kan akhirnya. Jadi peta Hawking itu adalah struktur jiwa kita sendiri. Peta itu kan kerja intelektualnya untuk memudahkan orang mempelajari struktur jiwanya sendiri. Nah itu perlu dibuatin dimensi lah biar lebih simpel lagi ya, lebih simpel lagi. Ya, dia struktur. Nah, jangan dihafal, tapi dilalui. Dan itu kalau di peta Hawking itu kan per 20, 30, 50 masih apa namanya ya? Ya masih perlu diperinci ya. Maka kita buatin yang per 5 poin biar lebih detail misal. Tapi itu tidak mengubah Hawking, hanya memperkaya. Yang memperkaya. Lah itu kemudian orang yang menghafal Hawking, lo nggak ada di Hawking 25 ini. Lah gimana sih bos? Orang kok bikin peta nggak mau dikembangkan ya. Kalau perlu bikin per 1 poinnya kalau mampu, ya kan? Kalau mampu. Nah, orang yang menghafal kemudian melihat inovasi itu terganggu. 400 itu enggak ada, 405, 410, adanya 500 di peta. Gimana sih, Bos? Belum jalan dulu. Ini kan peta non-linier aslinya. Peta jiwa, struktur jiwa kita gitu kan. Dikonfirmasinya ke jiwa, bukan ke peta. Kalau konfirmasi ke peta itu jadi linear lagi, hafalan akhirnya.
konfirmasi ke jiwa, oh ini sama. Jadi kita yang mengkonfirmasi petanya Hawking. Itu proses belajar non-linear kan, karena terima, pangku, ungkap. Baru, oh iya ya di peta ini, di sini berarti posisi yang saya ungkap ini. Kan begitu. Bukan kemudian dihafal lalu semua dicocokin di peta lah. Itu kan linear ya. Perolehan. Padahal proses non-linear itu terima, pangku, ungkap. Baru lihat di peta, sudah sejauh ini saya berjalan. Kan begitu. Jadi peta itu tidak menggantikan perjalanan. Jangan sampai kemudian sudah membaca peta sampai Jakarta, lalu menganggap sudah sampai Jakarta, kan? Nggak begitu. Ya. Oke ya, Mbak Siti. Iya, Bang. Ya, pokoknya kamu pakai proses non-linear tadi, terima, ungkap, pangku. Jangan belajar metode-metode itu untuk penolakan ya. Definisi sembuhnya harus diganti, bukan hilangnya gejala, tapi penemuan diri baru. Dan terungkapnya sifat nature. Karena itu aja sembuh itu. Penemuan diri baru dan terungkapnya sifat nature. Nah, kalau sifat nature itu sudah terungkap, bisa kita sampaikan. Sifat nature ini tuh kayak begini loh. Ya, sifatnya itu kayak begini. Sehingga orang bisa mempersiapkan diri menghadapi sifat nature itu. Jadi ada dua tuh. Ada dua hal yang paling penting dalam non-linear itu. Penemuan diri baru dan pengungkapan sifat nature. Dalam berbagai budaya, sifat nature itu kan berbeda cara ngelolanya. Ya, nah, di situ kita harus hati-hati. Soalnya saya pernah dicakar. Pernah dicakar. Karena, wah, itu baru belajar mentransendensikan orang. Dia beda cara ngelola sifat nature ini. Ya, makanya sekarang kalau nggak akrab itu, saya agak-agak takut mentransendensikan. Udah dicakar, nanti kena tendangan 1000 bayangan, repot saya. Masuk rumah sakit saya. Karena sifat nature itu memang mengelolanya berbeda-beda di tiap-tiap budaya. Ya, itu yang sulit. Orang Sunda begini, itu mesti akrab dulu. Orang Jawa Timuran begini, orang Batak begini. Nah, itu makanya harus koneksi dulu ya. Karena memang sifat nature itu sudah ada patrap budayanya di masing-masing suku. Ya, itu nggak bisa pakai Hawking itu kan cara orang Barat mengelola nature ya. Di sini sendiri dia dengan local wisdomnya. Itu yang berbeda. Itu menjadi seni tersendiri akhirnya. Dicakar. Tapi pikir-pikir, tapi saya nggak kejar gitu ya. Dicakar dia Mas Olive. Aku termenung sendiri, oh ini emang sifatnya terlalu sakit bagi dia kan di exposure kan ya, dipapar, dia nggak kuat. Oh iya, ini belum akrab gitu, belum komunikasi, belum lancar. Akhirnya komunikasi pakai jari-jari kan kuku. Nah itu. Jadi peta dalam Hawking itu dia konfirmasi sebenarnya ya. Konfirmasi, kita yang berjalan peta itu dikonfirmasi. Bukan seperti Google Map. Kita mengikuti peta, enggak. Jiwa kita itu mengikuti kehidupan. Ya, nah, kita yang mengkonfirmasi sudah sampai di sini. Itu bedanya peta linear sama peta jiwa itu. Kita nggak bisa dong memaksa jiwa kita berjalan langsung ke 500 ya. Dia dengan agendanya, dengan siklusnya gitu ya. Siklus. Nah, dengan salah satu fungsi peta juga adalah menguatkan willingness. Ya, toh. Baru 200, belum 1000. Nah, willingness-nya akan kuat untuk berjalan terus. Biar tidak putus asa. Ya, toh. Biar tidak putus asa dengan membaca peta itu, fungsinya untuk menguatkan willingness. Tetapi kehidupan itu kan jiwa kita yang jalani kan. Jiwa kita yang jalani.
Jadi perjalanan kita itu mengikuti gerak jiwa kita sendiri. Nah, fungsi peta untuk apa? Untuk menguatkan willingness terus berjalan. Nggak putus asa di tengah jalan. Itu aja fungsi peta itu. Fungsi peta. Kuatkan aja willingness biar saya mampu berjalan sampai di level ini ya. Untuk menguatkan willingness peta itu. Kalau kita, wah lah 500 panjang benar, nggak usah, saya 200 saja. Itu kembali. Oke lah ya, itu dulu pagi ini. Terima kasih, ini udah banyak partisipasi. Ada ada Bang Is, ada Pak Kusnadi, ada Bu Umi, ada Mbak Swelian ya. Enak nih, ada Mbak Yasani, ada Mas Didi, ada Pak Sunardi, ada Mbak Jenny ya. Terus ada Mbak Ririn Sumenep ini kalau nggak salah ya, Madura. Dan Mbak Kamila, ada Mbak Indah. Ini Mbak Indah masih di Kendari apa di Jakarta nih? Ada Mbak Nurul, ya ada Pak Suhadi. Ya terima kasih, ada Kak Sarah, ada Pak Romanus. Ya penting lah ya kita ngobrol interaksi. Ada Naza, ya ada. Oke lah, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Vivin. Oke. Makasih, Terima Mas. kasih, Bang Aswa. Terima kasih, teman-teman. Kita berjumpa besok, insya Allah. Yang teman-teman yang ikut kursus Letting Go, langsung ke kelas belah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.